oleh warna yang hampir gelap. Lampu-lampu kapal mulai menyala, seperti tubuh yang siuman dari pingsan seharian. Pendar mercusuar memberi tanda bahwa sebentar lagi gelap akan terasa lengkap. Sebentar lagi berduyun-duyun para nelayan akan naik ke kapal, memasang layar, menaikkan jangkar, merapal mantra. Dan meluncurlah kapal-kapal alit yang liat oleh semangat. Deru napas menjadi irama kerja. Dan seperti yang sudah-sudah, gelap telah ikut mengingat sebuah pertanggungjawaban dan pernyataan tentang hidup. Tetapi dewa-dewa telah lama pergi. Mantra seperti terbang percuma menuju langit. Ikan-ikan terasa makin menjauh dan di geladak yang murung. Wajah-wajah yang tanah oleh udara bergaram terlihat semakin tidak mengerti. Kemana ikan-ikan itu pergi? Sedang ratusan kali kapal sudah semakin melewati batas keramat. Kami tahu ini tidak pernah bisa mengerti. Di darat, anak-anak kami masih menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dengan semangat masih juga bernyanyi nenek moyangku orang pelaut. Tentu kami ingin mewariskan ke mereka ilmu perbintangan dan ketajaman mata ketika melihat dalam gelap lanskap dan dalam gelap air laut. Ingin kami bagikan ilmu sederhana agar mata kita tajam dengan cara memakan mata ikan yang masih segar. Kami ingin mengajarkan bagaimana menyikapi badai dan gelombang, membaca musim, merapal mantra. Ingin kami kabarkan tentang bagaimana mengolah, memanggang, dan mengasap ikan dengan sempurna. Tapi dewa-dewa sudah lama pergi. Ikan-ikan semakin menjauh dan tanda-tanda sudah tidak lagi cermat. Akankah kami mewariskan sesuatu yang segera menjadi binasa? Akankah kami mewariskan sesuatu yang dulu diwariskan oleh moyang kami, tapi sebentar lagi hanya akan jadi dongeng? Bahkan sederajat dengan omong kosong belaka. Alangkah malangnya ketika rantai pengetahuan yang kukuh itu, yang dibangun dari ratusan tahun pengalaman, tiba-tiba bagi sebuah generasi hanya tak lebih bualan. Dan mungkin kami hanya akan merintih dalam hati ketika dengan jujur anak cucu kami bernyanyi nenek moyangku orang pelaut. Di geladak kapal kami yang muram, dalam harum kopi yang kami campur dengan solar agar hangat kami punya badan, kami membagi duka dengan tatapan nanar ke pantai. Seandainya segala kehendak mereka bisa menyulap sekejap takdir di tubuh kami, tentu mereka akan menginginkan paru kami menjadi insang saja dan tangan kami menjelma menjadi sirip saja, lalu membuang paksa kami ke laut menjadi ikan. Pada pilihan peristiwa yang lain, kami patuh membayar pungutan ini dan itu, pajak A dan pajak B. Anak-anak kami diajari bahwa kita punya tanah air yang berdaulat, punya pemerintahan yang sah. Ada saat-saat kami didatangi banyak orang
dengan baju-baju yang menyala, tatapan yang menyala, dan kata-kata yang menyala. Kami digiring ke kotak-kotak pemilu sambil terus disorong dengan kalimat, "Kitalah yang akan melakukan perubahan. Cobloslah partai yang membela wong cilik." Tiba-tiba saja semua orang mendatangi kami dengan semangat dan bilang bahwa mereka akan membela wong cilik. Tiba-tiba tubuh-tubuh bersih dan harum itu gampang menangis ketika memandangi kami. Tidak canggung menggandeng tangan, bahkan memeluk tubuh kami. Tiba-tiba orang yang senasib dengan kami lebih sering muncul di televisi, bukan hanya lewat sepintas waktu ada berita kriminalitas dan penggusuran. Tiba-tiba kami menjadi sesuatu yang penting, yang kami tahu akan segera menjadi tidak penting lagi, terus menerus. Ketika ufuk mulai bangkit di timur jauh, tali-tali meregang ditambatkan, tangan-tangan kami yang gamang menenteng keranjang-keranjang yang hampir setiap saat semakin terasa ringan. Maka lamat-lamat kami bisa merasakan maut yang mendekat, menelan kami bulat-bulat dalam pusaran waktu yang tak tercatat. Seperti ombak yang menghapus segala jejak di pantai. Dan seperti yang sudah-sudah, akan banyak mulut yang berucap, sudah zamannya setiap kebijakan selalu ada yang dirugikan. Tapi demi kepentingan bangsa dan kepentingan bersama, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sebelum semuanya luruh, kami ingin mengajukan pertanyaan untuk Anda sejujurnya. Siapakah kami? Siapakah kami bagi Anda? Tentu Anda tidak bisa menjawabnya. Tapi dari kalimat-kalimat yang muncul dan tindakan-tindakan, kami sudah bisa menduga. Kami tak lebih dari angka-angka. Kami adalah sesuatu yang boleh dikorbankan dan menjadi tumbal untuk sesuatu yang kami tidak pernah bisa mengerti, untuk sesuatu yang asing bagi kami, untuk sesuatu yang diberi nama kepentingan bangsa dan kepentingan bersama. Lalu segalanya menjadi halal dan sah. Segalanya menjadi tidak perlu digugat dan dipermasalahkan. Awalnya, kami hanya kehilangan dewa-dewa. Lalu laut mengeruh, lalu ikan-ikan menjauh, sebelum pada akhirnya kami cuma punya sunyi dan musnahnya diri kami.